perkenalkan nama saya Gani Dian Firdaus dengan NIM 4401419013. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi konservasi yang telah dilakukan selama kuliah daring. Materi yang akan saya ambil yaitu konservasi limbah padat. So, check this out. Salah satu negara penghasil sampah terbanyak di dunia, kita sebagai warga negara sudah harus pasti melakukan upaya konservasi. Salah satunya yaitu dengan konservasi limbah padat. Pertama-tama kita ketahui dulu apa itu limbah padat. Sesuai dengan namanya padat, berarti limbah ini berbentuk padatan. Nah, asal dari limbah ini bisa berasal dari kegiatan industri dan domestik, di mana sampah domestik ini biasanya berasal dari sampah-sampah padat rumah tangga. Limbah padat ini dibagi menjadi dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik yaitu limbah yang dapat diuraikan oleh bakteri, sedangkan limbah anorganik yaitu tidak dapat diuraikan dengan bakteri. Penanganan limbah organik bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, composting. Composting ini mempunyai arti mendekomposisi. Mendekomposisi diartikan juga dengan penguraian bahan organik oleh mikroorganisme sehingga menghasilkan senyawa yang lebih sederhana. Dalam melakukan composting ada 3 cara. Yang pertama, menggunakan alat yang dinamakan komposter. Yang kedua yaitu open window atau diuapkan. Di sini biasanya sampah-sampah ditempatkan di tempat terbuka beratap sehingga dapat beraerasi secara ilmiah. Yang ketiga yaitu casing atau bekas cacing. Kotoran-kotoran cacing yang berasal dari bahan organik yang telah dimakan cacing dan dikeluarkan lagi untuk membuat pupuk organik yang bisa dimanfaatkan untuk penyuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Penanganan yang kedua yaitu dengan cara biogas. Maksudnya yaitu kotoran dari manusia ataupun hewan yang dijadikan gas, di mana limbah domestik ini dijadikan gas dengan cara fermentasi atau anaerobik. Manfaatnya yaitu diantaranya sebagai bahan bakar kendaraan, dan pengganti gas LPG. Penanganan yang ketiga yaitu hog feeding atau makanan ternak. Maksudnya, cara pengolahan sampah ini misal dari sisa-sisa makanan atau sayuran kemudian digunakan lagi sebagai pakan ternak. Namun sebelum digunakan sebagai pakan ternak, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah sisa sampah itu mengandung racun yang berbahaya bagi ternak atau tidak. Penanganan limbah anorganik yang pertama yaitu 4R, replace artinya digantikan. Maksudnya kita harus menggantikan barang-barang elektronik sebisa mungkin supaya ramah lingkungan. Contohnya menggunakan kulkas yang tanpa CFC dan menggantikan bahan-bahan makanan atau bungkus makanan yang menggunakan plastik menjadi menggunakan daun. Kemudian reduce yaitu artinya mengurangi. Di sini kita disuruh untuk mengurangi penggunaan sampah. Misalnya kita ketika berbelanja harus membawa tas plastik sendiri atau menggunakan tote bag. Kemudian sebisa mungkin dalam menggunakan barang-barang biasakan menggunakan barang refill atau isi ulang. Reuse artinya menggunakan kembali. Contohnya
Kita bisa menggunakan ember-ember yang sudah tidak layak pakai untuk kebutuhan sehari-hari, bisa dilakukan sebagai pot untuk tanaman. Kemudian botol-botol juga bisa kita manfaatkan lagi sebagai barang-barang kerajinan. Kemudian recycle atau daur ulang. Contohnya yaitu plastik yang bisa didaur ulang kembali menjadi ember, kemudian sampah-sampah seperti ban karet bisa diolah menjadi sofa yang indah. Cara yang kedua yaitu incineration atau pembakaran, menggunakan alat yang dinamakan insinerator. Dari cara incineration ini memiliki kelebihan yaitu dapat membakar sampah hingga hasilnya 5-10% menjadi abu. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak bisa membakar sampah logam. Cara yang ketiga yaitu reduction mode atau pengepresan sampah. Cara ini digunakan supaya memudahkan dalam pengangkutan sampah. Yang keempat yaitu sanitary landfill atau penimbunan. Proses ini dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah. Dilakukan secara terus-menerus secara berlapis-lapis. Cara yang kelima, pulverization atau penghancuran. Proses ini dilakukan dengan cara sampah dimasukkan ke dalam suatu alat atau yang biasa disebut alat pelumat sehingga sampah hancur. Itu pulverization dengan incineration ini sama-sama menghancurkan sampah, tetapi terdapat perbedaan di mana incineration ini melakukannya dengan cara pembakaran, sedangkan pulverization tidak ada proses pembakaran. Sampah hanya dimasukkan ke dalam alat yang mencabik-cabik sehingga sampah ini hancur. Kemudian contoh penanganan sampah yang sudah saya lakukan yaitu reuse atau menggunakan lagi. Di sini saya menggunakan sampah plastik atau toples makanan ini digunakan sebagai pot dalam media tanam hidroponik. Saya menggunakan air sebagai media tanam, kemudian ada tambahan ikan supaya sebagai penghias. Dengan ini saya mengurangi salah satu sampah plastik. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan, dan saya mau ucapkan terima kasih kepada Ibu Andina telah membimbing kami selama 1 semester ini dalam perkuliahan daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.